Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MBS Talk, teman setia di segala rasa. Waduh, dari tagline-nya aja udah teman setia di segala rasa gitu. Jadi bisa nemenin kalian mau di sedih, mau ceria, mau bahagia, pasti selalu ditemenin MBS Talk. Oke, kali ini MBS Talk bersama aku Farul Umam yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Oke. Tentu kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman mitra MBS. Aku bersama salah satu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Dia juga influencer, dia juga penulis buku, dia juga duta inspiratif. Wah, siapa lagi kalau bukan Kak Dimas? Aduh, gimana nih kabarnya Mas Dimas? Alhamdulillah baik Farul. Baik ya, puasanya lancar? Puasanya lancar. Lancar. Kalau Farul puasanya lancar apa enggak? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah. Bentar lagi enggak ya? Oh, semoga enggak ya. Oke. Mas Dimas nih kesibukannya selama Ramadan apa aja sih kali ini tuh? Iya. Apa ya? Mungkin kesibukannya sama sih ya. Cuma bedain mungkin kalau masih semester akhir ya udah pusing mikirin judul. Terus sekarang juga ada beberapa praktek ya, ada profesi media, ada profesi dakwah yang mungkin banyak juga, terus konten juga. Iya. Nulis buku juga. Jadi ya nggak sibuk-sibuk amat lah. Oke, mungkin sebelum panjang kali lebar Mas Dimas kenali diri dulu deh, biar mitra MBS tuh pada tahu gitu. Mas Dimas tuh sebenarnya siapa sih kok bisa terkenal di UIN gitu? Aku siapa ya? Siapa ya? Aku siapa ya? Tahu juga. Oke. Ya. Teman-teman MBS, kalau kalian ngikutin IG MBS, aku juga anak MBS loh teman-teman. Iya. Aku juga dulunya di MBS News. Sekarang juga mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan aku KPI. KPI. Aduh. Tapi Mas Dimas ini kok bisa terkenal banget di UIN tuh karena Yang bilang aku terkenal di UIN siapa ya? Wah, banyak banget. Kemarin ya? aja waktu PBAK aku tuh lihat teman-teman mahasiswa baru minta foto sama Mas Dimas kan. Itu karena MC-nya mungkin. Oh, karena MC-nya. Wow, terlalu merendah untuk gitu meroket ya. Nyantol nanti di atas. Jangan nanti di atas, betul banget. Oke, mungkin kita bicara tentang produktivitas selama Ramadan di kampus gitu Mas Dimas. Nah, tentu kan kita sebagai mahasiswa kan kalau Ramadan kan ngantuk, males, malas apalagi bangun gitu ya. Iya, apalagi habis sahur gitu kan terus ketiduran. Tahu-tahu bangun udah mau kuliah, telat. Itu kan Bangun udah kuliah nggak apa-apa. Kalau bangunnya udah mau buka gimana? aduh, itu bingung banget ya kalau banget gitu. ya. Nah, menurut Mas Dimas tuh apa sih biar kita produktif gitu dalam apa namanya berkuliah gitu ya selama bulan suci Ramadan kan? Kita perlu tips and triknya. Sebenarnya gini ya teman-teman, kalau menurut aku ya sebenarnya nggak ada pembeda antara Ramadan ataupun di hari-hari biasa ya. Jangan jadikan alasan wah puasa terus harus kita nggak produktif gitu ya, nggak gitu juga teman-teman. Yang pertama itu usahakan itu sahur ya teman-teman ya. Kalau kalian aja nggak sahur, gimana mau semangat gitu kan? Permangan tenaga kita tuh ya di sahur doang dapatnya. Soalnya teman-teman mokel gitu kan. Aduh, tahu mokel juga ya. Aduh. Jadi teman-teman sahur gitu ya. Sahur, terus setelah sahur itu sholat subuh, jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Nah, kebanyakan mahasiswa tuh habis sahur tidur lagi. Kan? Aduh, kalau aku nggak bisa sih mas. Kalau terus aku akhirnya pasti tidur. Bangunnya gitu. kan siang. Siang banget. Kesiangan. Tadi aja hampir telat lah aku. Nah, makanya habis sahur itu jangan tidur. Jangan gitu. tidur. Teman-teman bisa melakukan kegiatan, contoh teman-teman tadarus. Wow, Ya, tadarus. lain-lain. Atau teman-teman buka mungkin kegiatan teman-teman yang bermanfaat. Contoh teman-teman mau apa nih kelebihan kalian? Misal hobi kalian nulis, ya udah diisi aja waktunya luangnya pasti. Dari waktu subuh itu menjelang kalian kuliah. Intinya habis subuh tuh jangan tidur. Kalau udah tidur pasti kesiangan. Wow, gitu. digoda sama setan ya. Ya, digoda sama setan. Pada setannya di kerangkeng. Padahal setan di kerangkeng loh. Padahal Ada kita di. Oh enggak ya. itu ada setan yang lepas gitu. Jangan gitu ya. Gitu. Aduh, gitu. Nah, tapi kalau kegiatan di kampus tuh Kak, kan kita kan sering ngantuk tuh di kelas kan. Apalagi waktu dosen tuh ngejelasin mata kuliah, beberapa mata kuliah. Aduh, tidak tidur gitu ya. Aduh, apalagi yang dosennya tuh lemes juga, dosennya tuh ngejelasinnya ini tapi lemes gitu kan kita ikutan lemes ya kan. Nah, itu gimana tuh biar kita tuh tertarik apa namanya? Energi kita tuh biar semangat gitu loh buat puasa tapi tetap kuliah tuh gimana tuh Kak? Ini, Kalau dari aku sih tips yang pertama kalian duduk harus paling depan sih. Kalau kalian orangnya ngantukan, terus kalau udah dengar penjelasan dari dosen itu pengen pikirannya kemana-mana tuh duduknya paling depan gitu.
Duduknya paling depan, ambil staff paling depan gitu. Wah. Kalau bisa di depan hidung dosennya gitu kan. Wah, biar depan dosen. Ini dosen duduk mejanya, kamu di depan meja dosennya. Waduh. Biar kamu bisa fokus untuk dengerin. Karena kalau kalian di belakang itu ini ya distract-nya banyak ya. Distract-nya banyak, noise-nya banget. Banyak apalagi kan? cuma bisa lihat kepala teman doang gitu kan. Oh banget sih kalau itu mending main HP aja kan. Ujung-ujungnya nanti main HP. Main HP lagi. Terus tidur. Terus gak bisa ngapa-ngapain dan pembahasan dosen pun gak bisa didengerin. Sebenarnya mau duduk di depan atau di belakang tuh bebas sih kalau menurut aku ya. Cuma di sini kalian perlu fokus aja gitu. Fokus untuk dengerin materi dosen karena dengerin itu nggak cuma dengerin gitu loh, kalian bisa nyatat, bisa yang lain gitu. Bertanya juga bisa. Aktif di kelas tuh kan bisa malah menambah nilai kita ya kan Mas Dimas. Biar kalian nggak tidur ujung-ujungnya gitu. Oke Mas Dimas nih kan udah semester 6 ya kalau nggak salah. Iya kabarnya ya. Kabarnya ya kan. Nah kabarnya kan udah semester 6. Nah nih perjalanan menuju semester 6 apa sih yang dilewatin Mas Dimas nih? Kan pasti ada nih inspirasi motivasi juga untuk Mas Dimas, untuk para yang mitra MBS gitu yang nonton MBS Talk kali ini. Bisa sampai semester 6 dengan baik tuh gimana sih gitu? Oke, sebenarnya gini teman-teman. Ketika teman-teman berpikir ya, anak-anak maba tuh banyak pikir, oh gue maba waktu kuliah gue sedikit, gue bisa main jauh-jauh dan lain-lain tuh salah besar menurut aku ya. Karena di sini teman-teman ketika kalian maba itu adalah waktu yang cukup untuk kalian mempelajari banyak hal. Karena menurut aku kalau udah semester 5, 6, 7, 8 itu pikiran kita tuh udah beda-beda. Nggak mikirin kayak kuliah seperti apa, organisasi seperti apa. Tapi kita mikirnya gimana sih gue mau lulus ke depannya, gimana sih judul gue bisa keterima, gimana sih magang gue dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh main ya Rul ya. Bukan berarti nggak boleh main. Teman-teman boleh main kok. Siapa sih yang nggak mau main ya? Kan kita juga butuh healing ya Rul ya. Butuh healing. Teman-teman boleh healing tapi tahu porsinya gitu loh. Jangan healingnya banyak, justru kuliahnya keteteran gitu kan. Tapi nggak apa-apa healingnya keteteran tapi kuliahnya lancar gitu. Kuliahnya lancar gitu. Nah, aku dengar juga nih Mas Dimas tuh kan juga sering ngisi podcast, juga sering-sering dipanggil-panggil kampus gitu ya, undangan kampus gitu buat ngisi materi, acara ngisi materi gitu ya Mas. Itu tuh Mas Dimas kok bisa mulai sampai segitunya tuh? Awalnya gimana sih? Apakah ada cerita khusus waktu itu sampai Mas Dimas tuh bangkit gitu ya? Jadi bisa seperti Mas Dimas yang sekarang gitu loh. Oke. Aku sebenarnya juga banyak kekurangan seperti teman-teman di rumah ya, tapi di sini aku justru nggak pernah berfokus pada kekurangan yang aku punya. Karena aku anaknya hobi ngomong, apa-apa ngomong kan gitu kan, baterainya nggak bisa habis ngomong terus. Jadi ini suatu kelebihan yang sebenarnya kalau kita bisa maksimalkan gitu kan. Dan aku pun juga kaget ya ketika itu aku pertama ngisi acara ke kampus-kampus tuh malah di semester 1. Semester 1. Wow. Ketika jadi maba gitu kan sampai sekarang. Sekarang totalnya udah 267 lebih. Wow, 267 lebih. Ngisi acara seminar, podcast dan lain-lain. Dan aku juga podcast lah. Biasanya aku yang interview orang. Sekarang aku juga interview orang ternyata gini rasanya ya. Iya kan? Nah, biar gitu, tahu juga, biar ngerasa juga. Jadi semua itu tuh didapatkan ketika teman-teman fokus pada kelebihan yang teman-teman punya gitu. Emang kita tuh terlahir nggak ada yang sempurna, punya kekurangan juga. Tapi kebanyakan sekarang mahasiswa itu justru melihat kekurangannya. Banyak dia berfokus pada kekurangannya. Lihat orang yang lebih sedikit langsung insecure. Lihat orang yang lebih ganteng dikit langsung ini. Padahal ganteng dan cantik itu nggak ada ininya kan, kayak nggak ada tolak ukurnya gitu loh. Cantiknya seperti itu. Emang cantik itu seperti apa sih, ganteng itu seperti apa sih, kan itu relatif kan. Relatif banget. Nah tuh bisa didengerin tuh mitra MBS, jadi nggak usah insecure. Justru kita tuh pasti punya kelebihan yang harus kita buktikan begitu ya Mas Dimas. Potensi kalian tuh pasti ada setiap manusia. Pasti ada. Nah aku juga lihat nih kan, aku sering kan main Instagram gitu ya, aku searching di Instagram Mas Dimas gitu kan. Mas Dimas ini kok inspiratif banget gitu ya. Aku lihat. Mungkin dari insecure tadi Mas Dimas menolong orang dengan mengikuti program Mas Dimas yang kita membantu orang gitu, kita volunteer ya. Sampai lupa namanya. Volunteer ya kan. Iya, dari situ Mas Dimas memanfaatkan itu ya untuk menjadi volunteer itu ya. Betul. Jadi aku jadi volunteer itu juga dari semester 1 dan untuk terjauh jadi volunteer aku ke yang di Indonesia ya. Aku ke Nusa Tenggara Barat. Di Desa Bajopulo waktu itu.
setiap libur kan aku nggak pernah pulang ya. Iya. Maksudnya libur semester aku nggak pernah pulang nih ke Padang gitu Nggak kan. pernah pulang? Nggak pernah pulang, tapi justru aku maksimalkan itu di pengabdian masyarakat. jadi volunteer Pengabdian tadi. masyarakat, iya benar. Karena aku fokusnya di bidang pendidikan, aku membawa advokasi di bidang pendidikan gitu. Jadi kebanyakan volunteernya aku di bidang pendidikan, ngajar, memberikan inspirasi ke anak-anak, ngajarin anak-anak untuk bisa bersekolah lebih tinggi gitu. Itu sih advokasiku selama ini selama di volunteer. Tuh kan mitra MBS. Jadi kalau punya kekurangan tuh jangan malah insecure. Kita Betul. harus memanfaatkan biar bisa menjadi manfaat buat orang lain juga. Betul. Kita sama saja memberikan jalan juga untuk orang lain. Betul, karena suksesnya aku sekarang kalau menurut aku ya itu tuh nggak murni karena usaha dan doa aku semua. Mungkin bisa jadi dari seberapa banyak orang yang aku bantu, seberapa banyak orang yang aku tolong, dan orang yang aku tolong dan aku bantu itu mendoakan kesuksesan untuk aku. Maka itulah sebenarnya yang mempermudah ya jalan-jalan kita. Sebenarnya bentengnya banyak gitu, tapi karena setiap didoain orang kebaikan, jadi bentengnya makin turun, makin turun, makin turun. Tuh, Masya Allah. Ternyata tuh jangan dilihat dari apa yang kita lihat dengan Betul, mata. betul. Setuju Tapi banget kita sama juga Bang. harus melihat di belakang kita tuh apakah kita membantu orang tuh Betul. bisa menjadikan hal positif juga untuk kita ataukah untuk orang lain juga. Bahkan mahasiswa itu hal sepele aja ya. Ketika ada temannya curhat aja dia nggak mau kan dengerin kayak apa sih lu kayak gini aja udah gitu adu nasib gitu. Padahal hal sederhana pun bisa dari kalian mendengarkan teman kalian curhat gitu kan. Ada teman kalian yang mungkin kesusahan, ya udah dibantu. Sesederhana itu, tapi justru lebih banyak mementingkan diri sendiri sekarang ya. Emang sih. Sekarang tuh kenapa ya rasa manusia tuh udah mulai menurun gitu. Iya, betul. Kadang aku mau curhat sama temen, aku mau curhat dong ini. Iya, oh alah itu aja lu gitu. Gitu aja lu gitu sih kok cemen banget sih. Iya, jadinya. betul. Apalagi laki-laki gitu Nah, loh gitu, Mas, betul, ya kan? betul sekali. Aduh, gitu kan. Nah, Mas Dimas tuh kan kayaknya juga punya apa namanya? Platform juga curhat ya. gratis. Curhat Gratis. Namanya Curhatin apa aja tuh? ID. Curhatin Iya. aja ID tuh. Jadi buat mitra MBS, buat yang dengerin MBS Talk kalau mau curhat-curhat gitu ya. Boleh nih. Boleh banget, gratis lagi gitu kan, didengerin sama Mas Dimas. Juga anggota-anggota krunya kan. Betul. Mas Dimas. Di situ juga. Nah, Promosi ya Pak ya? nggak apa-apa, kita Lewat promosi gitu ya. juga. Nah, dari situ tuh bisa kita lihat bahwasannya sangat menginspirasi sekali ya Mas Dimas ini ya kan. Nah, aku dengar juga nih ya, Mas Dimas ini juga baru rilis buku nih. Aduh. Alhamdulillah. Dan aku lihat dari story Instagram, judul bukunya pun menyentuh di hati. Aduh. Judulnya apa ya? Judulnya apa tuh Mas? Oke, jadi kemarin untuk 2024 ini ketika magang itu sebenarnya pas magang itu kan juga banyak waktu kosongnya gitu kan, karena aku liputannya cuma satu per hari. Dan ketika waktu kosong magang itu aku menulis buku teman-teman, dan itu aku selesaikan dalam waktu 17 hari. 17 Iya, hari buku ini menulis tuh 17 buku. hari, iya. Wow. Ya, judulnya itu Kamu Pasti Bersinar. Kamu pasti bersinar. Iya, ini hanya soal waktu gitu. Jadi sebenarnya kenapa aku milih judulnya Kamu Pasti Bersinar ini hanya soal waktu? Karena mungkin banyak kita dari mahasiswa itu ketika melihat teman kita sedikit aja mungkin di atas kita, sukses, kita justru iri kan, kayak kadang-kadang kita iri, kadang-kadang insecure, dia udah pencapaiannya segini-segini kok gue masih jalan di tempat ya. Tapi ingat teman-teman, kita tuh semuanya pasti bersinar. Tapi ini hanya soal waktu, tunggu aja waktunya gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau beli bukunya itu bisa ya Mas Dimas. Ini bukunya, Kamu Pasti Bersinar. Ini hanya soal waktu nih teman-teman. Nih, bisa dilihat bukunya, bisa dibeli di mana nih Mas Dimas? Ini bisa beli di Ruang Karya ya, di platform Ruang Ruang Karya. Karya, atau bisa langsung chat aku aja. Bisa langsung PC Kak Dimas. Di DM aja di DM Instagram. aja di Instagram juga bisa, karena ini bukunya sebenarnya menginspirasi, memotivasi. Pasti kalian yang suka membaca buku tuh pasti suka dengan buku Kamu Pasti Bersinar. Ini hanya soal waktu. Gitu. Ini kan pasti juga karena Mas Dimas tuh apa ya, suka nulis gitu. Iya. Pasti gabut banget kalau nggak nulis. Nah, kasih dong tutor sedikit gitu untuk aku ya, dan juga para MBS Talk yang juga dengerin gitu, buat tips and trick nulis gitu. Oke. Sebenarnya untuk nulis itu kita tuh wajib untuk nulis loh teman-teman. Maksudnya gini, kita tuh barang aja ada masa expire-nya, apalagi kita juga pada masa expire-nya kan kita nggak akan selamanya hidup di muka bumi ini kan. Bener banget sih. Tapi kalau teman-teman nulis, punya karya, buku, suatu saat aku udah mati ya, tapi orang-orang tetap tahu Dimas Kirlo tuh apa sih? Oh ternyata dia penulis buku ini, oh ternyata dia penulis buku ini loh karyanya gitu kan. Jadi teman-teman harus tetap nulis. Nah tipsnya itu menurut aku ya, sebenarnya kalian nggak 24 jam itu banyak ya Ruli ya, 24 jam itu terlalu banyak itu untuk teman-teman nulis. Coba luangkan aja waktu 15 menit atau 30 menit sehari untuk nulis.
Dan itu nulisnya nggak harus nulis buku, apa aja. Apa aja ditulis? Ya, apa aja ditulis. Mungkin teman-teman mau curhat, hari ini gue gini-gini gitu kan. Kalau teman-teman udah terbiasa, baru teman-teman coba untuk nulis buku, nulis novel gitu kan. Habitnya dulu nih cari nih. Maksudnya rajin nulis dulu dicari gitu. Wah. 15 menit sampai 30 menit sehari. Dan itu bebas, mau siang, malam. Kalau aku justru malam ya, karena malam itu menurut aku hening, nggak ada orang, berpikirnya lebih jernih gitu ya Rul ya. Tapi kalau aku sih mending tidur aja. Aduh, iya betul juga sih. Terus, Mas. Jadi seperti itu teman-teman, luangkan waktu 15 menit sampai 30 menit sehari. Itu nulis apapun, entah itu curhatan teman-teman hari ini ngapain aja sih, entah itu emang mau nulis buku dan lain-lain, itu boleh banget sih gitu. Jadi kalau udah habitnya dapet, udah rajin nulis, coba nulis novel, coba nulis buku. Apalagi sekarang banyak kok penerbit-penerbit yang justru menggratiskan biaya terbitnya untuk penulis-penulis pemula gitu. Jadi sekarang jalurnya udah banyak nih, tinggal niat teman-teman mau nulis apa enggak, itu doang sih sekarang gitu. Berarti intinya tuh teman-teman, kita tuh jangan sampai membuang-buang waktu yang bermanfaat. Betul, ya kan? betul. Kadang satu menit pun ketika itu bermanfaat itu bisa kita manfaatkan. Betul, 1 menit itu teman-teman udah bisa nulis 1 halaman loh. Bisa? Bisa. Waduh. Bisa loh. Kayaknya aku harus coba deh. Iya. Coba nulis apa aja deh, Iya, ABCD, karena EFG. halaman novel tuh kecil loh teman-teman, cuma A5. A5 tuh A4 dibagi 2. Waduh. Cuma sekecil itu, masa 1 menit gak bisa gitu. Harusnya bisa Ya, harusnya sih ya. bisa, Karena kita gitu. juga sering bikin makalah kan Mas Iya, Dimas, makalah, bikin makalah dan tugas, lain-lain. paper ya kan. Nah, total buku yang udah Mas Dimas tulis itu berapa sih? Total buku yang aku tulis sekarang udah 8. Sama ini ya, ini 8. 8 ini ya. Itu mulai nulis dari kapan sih? Aku mulai nulis dari kelas 2 SMA. Dari kelas 12 SMA itu novel pertama aku, kelas 3 SMA novel kedua, aku kemudian masuk di dunia kuliah tahun 2020 itu kelas 2 SMA ya, 1 buku. 2021 itu 4 buku. 4 buku. 2022 1 buku, 2023 1 buku, 2024 1 buku gitu. Wow, sangat Jadi totalnya ada sekali ya. Jadi setiap tahun tuh ada bukunya. Harus ada tuh. Harus ada. Memang sengaja untuk harus ada setiap Harus tahun. ada. Minimal 1 tahun tuh 1 lah itu. Waduh. Kalau aku ya. Berarti Mas Dimas nih nggak ada waktu untuk nggak berkarya nih, Mas. Iya kan, Mas? Iya, harus berkarya. Harus berkarya. Karena teman-teman di zaman sekarang itu, apalagi kita sekarang zaman persaingannya ketat ya. Ketat ya? Ketat banget, mahasiswa semakin banyak yang pintar, mahasiswa juga semakin banyak yang hebat-hebat. Jadi wajib banget untuk kita berkarya. Wajib banget untuk kita berkarya. Wajib banget. Wajib ya, ini wajib loh. Ini wajib nih. Iya, wajib loh. Aduh, wajib banget nih, Mas. Iya, berkarya tuh nggak harus nulis buku, teman-teman bikin film kayak, bikin poster, bikin apa, yang penting bisa dinikmati oleh banyak orang dan bermanfaat pastinya untuk banyak orang gitu. Berarti sebenarnya apa aja yang bisa dimanfaatkan orang lain juga Betul. ya. Apa aja keahlian kita maupun itu ya. Apapun itu ya kan, Mas betul. Dimas. Tuh, Mitra MBS. Jadi janganlah malas-malas. Kita tuh juga Betul. sebagai seorang manusia diciptakan itu sudah paling sempurna. Betul sekali. Kita mau bikin buku, kita mau nulis puisi, kita mau bernyanyi, kita mau bikin film tuh bisa kan sebenarnya. Bisa. Sebenarnya tuh nggak ada batasan khusus kan. Berkarya tuh nggak ada batasan, teman-teman, sekreatif teman-teman aja gitu. Apa yang gini ya, kebanyakan anak-anak itu terlalu banyak mikir. Banyak mikir. Banyak mikir kayak, oh gimana ya nanti. Ya kalau gimana-gimana ya nggak akan jadi-jadi gitu kan. Apa yang terpikir dalam otak teman-teman langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi. Karena action itu yang penting gitu loh. Action. Iya, kalau punya ide 1000 tapi kalau nggak dijalanin ya percuma kan. Percuma. Jadi teman-teman punya ide langsung dieksekusi. Aduh, ngerasa tertabuk sekali ya. Aduh. Itu aku banget sih. punya ide tapi nggak ini ya. 1000 tapi males ah. Ujungnya nggak jadi. Nggak punya karya. Kan? Aduh. Apalagi Mas Dimas juga kan banyak sertifikatnya kan pasti. Aduh. Juga abis magang juga gitu Magang ya. juga. Magang di mana sih kemarin Mas Dimas? Aku makanya di perusahaan media, akurat.co Jakarta. Wow, di Jakarta ya? Di Jakarta. Aku sering lihat juga tuh jadi reporter. Jadi reporter kebetulan. Apalagi waktu itu lagi musim politik kan. Lagi musim politik, seru banget itu. Seru banget itu. Asik banget. Asik banget. Oke nih Mas Dimas, udah nggak kerasa kita udah ngomong panjang. Iya, udah panjang banget ya. Udah seru banget, saking serunya tuh kita lupa waktu. Oh iya, betul sekali. Padahal kita buang-buang itu nggak boleh. Iya, kira tadi baru 5 menit ya Rul ya? Maksudnya 5 menit ya? Iya. Udah lama banget. Udah lama banget ya. Aduh, nggak terasa nih. Mitra MBS kita udah lama banget berbincangnya sama Mas Dimas. Semoga hal-hal yang kita bicarakan tadi, kita perbincangkan dengan Mas Dimas tadi, itu dapat menginspirasi teman-teman juga dan juga memotivasi teman-teman kalian semua.
Mungkin itu aja sih yang dapat kita perbincangkan ya Mas Dimas. Betul. Kalau ada kurangnya, nah ini jangan lupa YouTube MBS Betul, harus di-subscribe ya teman-teman. Komen, Iya. di-share juga ya. Harus di-share. Karena udah datengin sumber yang susah nih. Oke, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan.